Proses penyaluran bansos PKH tahap keempat semakin menunjukkan titik terang. Sudah sejak beberapa hari yang lalu, sudah ada perubahan periode salur untuk pencairan bansos PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima. Terpantau pada sistem informasi kesejahteraan nasional Next Generation atau 6NG, sudah ada perubahan periode salur penyaluran bansos PKH dan BPNT, yaitu dari Juli Agustus menjadi September Oktober tahun 2023. Ini tentu menjadi kabar gembira bagi para keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah menantikan pencairan bantuan sosial reguler dari pemerintah ini. Artinya, saat ini tinggal menunggu proses cek rekening dari pemerintah. Perlu dipahami oleh para KPM jika ada banyak tahapan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum bantuan sosial sampai kepada penerimanya, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama agar proses pencairan bisa berjalan lancar dan tepat sasaran. Setidaknya ada 6 tahapan yang dilalui sebelum bantuan PKH dan BPNT cair, yaitu simak videonya sampai selesai, jangan di skip supaya kalian semua tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130, channel yang akan mengulas tentang berita-berita bansos dan pencairan bansos serta berita terbaru dari pemerintah. Sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan berita. Kali ini kita akan berbagi informasi penting terbaru. Proses penyaluran bansos PKH tahap keempat semakin menunjukkan titik terang. Sudah sejak beberapa hari yang lalu, sudah ada perubahan periode salur untuk pencairan bansos PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima. Terpantau pada sistem informasi kesejahteraan nasional Next Generation atau 6NG, sudah ada perubahan periode salur penyaluran bansos PKH dan BPNT, yaitu dari Juli Agustus menjadi September Oktober tahun 2023. Ini tentu menjadi kabar gembira bagi para keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah menantikan pencairan bantuan sosial reguler dari pemerintah ini. Artinya, saat ini tinggal menunggu proses cek rekening dari pemerintah. Perlu dipahami oleh para KPM jika ada banyak tahapan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum bantuan sosial sampai kepada penerimanya, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama agar proses pencairan bisa berjalan lancar dan tepat sasaran. Setidaknya ada 6 tahapan yang dilalui sebelum bantuan PKH dan BPNT cair,
yaitu KPM Direktorat Jaminan Sosial dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kedua, evaluasi komponen dilakukan oleh pendamping sosial PKH. Ketiga, validasi komponen di Direktorat Jaminan Sosial. Yang keempat, pemuktakhiran komponen. 5. Cek komponen, memastikan kondisi KPM sebelum final closing. Yang keenam, memasukkan SK nama penerima PKH oleh Direktorat Jaminan Sosial. Jika keenam tahapan ini sudah berjalan, maka bantuan sosial PKH dan BPNT sudah dicairkan kepada KPM. Kemungkinan bisa memakan waktu hingga 1 sampai 2 minggu ke depan. Berikut ini adalah 7 komponen PKH yang diprioritaskan oleh pemerintah, yakni yang pertama, anak usia dini prioritas utama. Yang kedua, anak sekolah dasar atau SD. Yang ketiga, anak SMP. Yang keempat, anak SMA. Yang kelima, disabilitas. Dan yang keenam, lansia. Dan yang ketujuh, ibu hamil. 7 komponen ini bantuannya akan mulai dicairkan apabila data KPM di Pusdatin sudah siap. Sebagai catatan, ada 12 penentuan komponen PKH tahap keempat tahun 2023 yang wajib dipahami oleh para KPM sebagai berikut. Yang pertama, keluarga PKH harus terdaftar sebagai individu yang aktif di DTKS. Jika ada anak balita yang masih belum masuk di dalam DTKS meskipun sudah tercatat di data Dukcapil atau sudah masuk dalam KK, maka itu juga masih belum bisa dibayarkan bantuan PKH-nya. Yang kedua, dalam satu keluarga dipenuhi maksimal 4 komponen. Yang ketiga, komponen PKH dipenuhi berdasarkan prioritas atau anak balita, anak SD, SMP, SMA, disabilitas, lansia, dan ibu hamil. Yang keempat, maksimal jumlah anak dalam satu keluarga yang mendapat bantuan adalah 3 anak. Yang kelima, kategori anak SD, SMP, dan SMA yang terdaftar sebagai penerima PKH jika terdaftar pada sistem Dapodik. Yang keenam, maksimal anak usia dini atau balita dalam satu keluarga adalah hingga anak kedua. Yang ketujuh, komponen PKH anak usia dini atau balita berumur 0 sampai 6 tahun. Yang kedelapan, maksimal jumlah disabilitas maupun lansia yang dianggap sebagai komponen ada 4 orang. Yang kesembilan, maksimal jumlah lansia yang dianggap sebagai komponen adalah 4 orang. Yang ke-10, komponen PKH lansia minimal berusia 60 tahun pada saat penentuan komponen PKH. Maksimal komponen kehamilan yang dianggap sebagai komponen adalah hingga kehamilan kedua.
12. Jika anggota keluarga memenuhi syarat lebih dari satu komponen, maka yang dianggap sebagai komponen dengan nominal bantuan tertinggi. Adapun nominal bantuan yang diterima oleh penerima manfaat ditentukan berdasarkan kategori, mulai dari anak balita mendapatkan Rp500.000, anak SD mendapatkan bantuan Rp150.000, anak SMP mendapatkan bantuan Rp250.000, anak SMA mendapatkan bantuan Rp333.000, lalu penyandang disabilitas mendapatkan bantuan Rp400.000, lansia mendapatkan bantuan Rp400.000, dan ibu hamil mendapatkan bantuan Rp500.000.